Kita semua tahu Indonesia memiliki TNI yang berdiri gagah. Tapi ada fakta menarik yang jarang diceritakan di kelas. Bapak pendiri TNI, peletak struktur komando dan disiplin TNI adalah seorang perwira tinggi di Tentara Kerajaan Belanda, Knil, Jenderal Urip Soemoardjo. Di awal kemerdekaan, ia dan Jenderal Sudirman berlawanan total. Urip mantan tentara penjajah, Sudirman mantan tentara Jepang. Pertaruhannya, jika dua kekuatan ini gagal bersatu, negara kita yang baru lahir tidak akan punya tentara, dan Republik Indonesia akan bubar dalam hitungan bulan. Tonton sampai habis untuk melihat pengorbanan seorang Urip yang jauh lebih besar daripada sekedar jabatan. Urip lahir tanggal 22 Februari 1893 di Purworejo. Diberi nama Muhammad Siddiq. Ia harus diganti namanya menjadi Urip, sebuah harapan agar ia terus hidup setelah sakit karena kenakalannya. Keluarga Urip adalah kaum priai terpandang. Kakeknya adalah seorang bupati Trenggalek. Ia diharapkan mengikuti jejak sang kakek, menjadi aptenar atau pegawai negeri. Namun Urip mengkhianati jalur darahnya. Ia memilih jalur kontroversial, Akademi Militer Knil. Urip adalah perwira pribumi dengan pangkat tertinggi, mayor. Tapi ia bukan anjing penjajah. Pada tahun 1938, ia menghina sistem Belanda dengan mengajukan pensiun dini. Alasannya, ia muak dengan diskriminasi rasial yang ia saksikan di dalam Knil. Loyalitasnya pada profesionalisme dan keadilan, bukan pada Belanda. Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka, tapi tidak punya tentara. Pemerintah hanya membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Urip tahu, negara tanpa tentara adalah mayat yang menunggu untuk dikubur. Pada tanggal 5 Oktober 1945, TKR dibentuk dan Urip ditunjuk sebagai kepala staf. Kepala staf militer tertinggi harus bekerja tanpa dibayar berbulan-bulan. Ia dan istrinya terpaksa menjual perabotan dan harta benda agar bisa makan. Bayangkan pengorbanan ini, seorang mayor Knil yang gajinya besar, kini hidup miskin demi sebuah republik yang mencurigainya. Ini adalah pengorbanan nyata yang mendasari TNI. Saat TKR memilih panglima besar, konflik budaya mencapai puncaknya. Urip mewakili disiplin militer modern Knil. Sudirman mewakili semangat revolusi peta. TKR memilih Sudirman, seorang guru SD kelahiran 24 Januari 1916 sebagai panglima besar. Suara yang memilih Urip dan Sudirman selisih tipis. Anda pasti mengira perwira Knil ini akan menolak. Tapi disinilah jiwa besar sejati Urip dibuktikan. Ia mengubur egonya. Ia menerima jabatan kepala staf umum di bawah Sudirman. Kolaborasi ini dimungkinkan karena Urip mendapat dukungan penuh dari Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Presiden Soekarno yang melihat keahliannya. Urip membangun tulang punggung organisasi. Sudirman memberikan semangat dan strategi gerilya. Kolaborasi ini menyelamatkan RI, menyelamatkan Indonesia. Sementara Sudirman memimpin di medan perang, Urip adalah arsitek di belakang layar. Dialah yang menciptakan struktur komando yang jelas, merumuskan sistem kepangkatan dan disiplin, menyatukan faksi Knil dan peta. Tidak bekerja sendiri. Di saat yang sama, R. Subiakto, mantan perwira Angkatan Laut Belanda, membangun Angkatan Laut, dan Suryadi Suryadharma, mantan perwira militer udara Belanda, membangun Angkatan Udara. Ini menegaskan bahwa profesionalisme ex-Belanda adalah fondasi TNI. Urip juga yang memprakarsai berdirinya Akademi Militer Nasional di Yogyakarta untuk mendidik perwira yang profesional dan loyal kepada bangsa. Tanpa cetak biru organisasi dan pendidikan yang ia buat, TKR pasti akan bubar. Urip Soemoardjo wafat
pada tahun 1948 setelah mengabdi tanpa lelah. Ia tidak sempat menyaksikan kejayaan TNI, tetapi warisannya abadi. Hari ini TNI menempati peringkat ke-13 dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Kekuatan ini adalah bukti disiplin, visi, dan pengorbanan yang dibangun oleh Urip. TNI adalah simbol pengorbanan Urip Sumoharjo, tentara profesional yang lahir dari kesulitan, berjuang dalam ketiadaan, dan loyal kepada kedaulatan bangsa. Hingga kini dan selamanya TNI tetap urip, TNI tetap hidup, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Anda ingin tahu pahlawan yang berhasil menambah 1,5 kali luas wilayah Indonesia, bukan dengan senjata tetapi dengan hukum, diplomasi, dan peta, klik video di layar akhir ini dan jangan lupa subscribe agar sejarah penting ini tidak hilang.